Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam rumahnya dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah keimanan dan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengetahui tentang agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita untuk selalu belajar dan mengetahuinya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan ar-rihlah. Ar-rihlah itu tentunya artinya melakukan perjalanan. Dan memang di antara salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, qul siru fil ard. Hendaklah kalian melakukan perjalanan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau seandainya kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah merantau. Kalau seandainya urusan dunia, maka banyak kita memperhatikan kaum muslimin atau juga yang bukan kaum muslimin. Dikala mereka merantau, Allah Subhanahu wa taala berikan keberhasilan dalam kehidupannya. Bagaimana kiranya dengan kita yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala? Maka dari situlah kita akan memperhatikan bahwa tidak ada yang namanya para ulama kecuali mereka tidak pernah tinggal di kampung halamannya. Karena belajar agama itu ikhwatul Islam, dengan kita merantau atau dengan kita rihlah, maka kita akan mendapatkan wawasan, kita akan mendapatkan pengalaman, dan ilmu yang kita dapatkan dengan kelelahan tidak sama dengan ilmu yang kita dapatkan dengan kesenangan. Itu dua hal yang berbeda. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, ilmu yang kita dapatkan dengan susah dan payah tidak akan sama hasilnya dengan ilmu yang kita dapatkan dengan kesenangan, tidak akan sama. Imam Malik rahimahullahu taala, seorang imam yang kita kenal, Imam Malik, dia memiliki salah satu kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali Al-Muwatta, kata Imam Syafi'i. Dan kalimat ini keluar dari lisan Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i dia wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan tahun ini adalah tahun di mana Imam Bukhari masih kecil. Karena Imam Bukhari dia lahir pada tahun 194 Hijriah. Artinya Imam Bukhari masih berumur 10 tahun. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan kitab yang paling benar setelah ayat-ayat Allah adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kenapa dinamakan dengan Al-Muwatta? Imam Malik ketika menulis
mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia memperlihatkan kumpulan hadisnya, catatannya, kitabnya kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah. Coba lihat bagaimana kitabku, bagaimana tulisanku, diperlihatkan satu persatu. Bahkan lebih daripada 70 ulama yang ada di kota Madinah diperlihatkan tulisannya. Kemudian ketika ulama yang ada di kota Madinah melihat karangan yang ditulis oleh Imam Malik, semua mereka sepakat dengan Imam Malik. Kesepakatan mereka itulah disebut dengan watta'a yuwatti'u muwatta'. Artinya dikala Imam Malik menulis, semua ulama yang ada di Madinah sudah sepakat, maka dari situlah dinamakan dengan kitab Al-Muwatta', kitab yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Malik mengarang kitab ini dalam waktu yang lama, karena memang tidak ada para ulama yang belajar itu singkat. Bahkan kalau seandainya kita perhatikan Imam Malik 40 tahun lamanya, bahkan mengajar kitab Al-Muwatta 40 tahun lamanya. Misalnya kita lihat lagi Imam Ibnu Hajar, dikala dia menulis Sahih Bukhari, dia menulis Sahih Bukhari dalam waktu kurang lebih 16 tahun lamanya. Karena belajar agama itu, agar kita tahu, belajar agama itu bukan cepat selesai, tidak. Belajar agama itu adalah beribadah, dan kita ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada kita belajar agama. Bukan belajar agama hafal Quran, selesai hafal Quran, selesai, tidak. Belajar agama hafal hadis Nabi, kemudian selesai, tidak. Tujuan belajar agama itu adalah untuk beribadah, dan beribadah kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menyebutkan salah seorang ulama yang bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf ini namanya Ya'qub bin Ibrahim. Dia adalah murid seniornya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia jarang menulis, tidak ada bukunya. Tapi yang dia punya adalah murid-murid yang cerdas dan cemerlang. Itu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian di antara salah satu yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah gara-gara muridnya. Kalau Imam Malik tersebar mazhabnya karena kitab Al-Muwatta'. Kalau Imam Syafi'i tersebar mazhabnya karena kitabnya Ar-Risalah. Kalau Imam Ahmad tersebar mazhabnya karena kitabnya Musnad, maka Imam Abu Hanifah tersebar mazhabnya karena muridnya dua orang. Yang pertama bernama Abu Yusuf Al-Qadhi, yang kedua bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terlepas daripada itu semua, kita ingin menceritakan ikhwatul Islam, Abu Yusuf adalah orang yang menyebarkan mazhab gurunya bernama Imam Abu Hanifah. Lihat bagaimana Abu Yusuf. Abu Yusuf itu orang biasa. Karena ingat ikhwatul Islam, terkhusus anak-anak kita semuanya, belajar agama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti harus kita belajar agama harus kita menjadi ini, harus nanti menjadi ini. Tidak, itu bonusnya. Tapi belajar agama adalah untuk beribadah. Makanya Abu Yusuf ini, dikala dia meninggal, jadi sebelum dia meninggal, dia dikunjungi oleh murid-muridnya dalam keadaan mau meninggal, sakarat. Kemudian ikhwatul Islam, dalam keadaan nafas mungkin sudah tidak stabil lagi, maka di saat itulah dia bertanya kepada murid-muridnya. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Apa kata Abu Yusuf? Wahai murid-muridku, kira-kira apa pendapat kalian kalau ada orang yang melontar jamarat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan menggunakan kendaraan? Murid-murid Abu Yusuf ini kaget. Wahai Imam, kamu sedang sakarat, kamu sedang sakit. Kenapa harus membahas tentang masalah ini? Engkau sedang sakit. Maka di saat itulah apa kata Abu Yusuf? Semenjak kapan kalian melihat aku tidak belajar agama? Harus memilih. Kalau sehat baru belajar, kalau sakit tidak lagi belajar. Tidak. Hadza laisa min da'is salihin wal ulama. Para ulama itu ikhwatul Islam, kapanpun dan bagaimanapun mereka senantiasa termotivasi untuk belajar agama. Pada akhirnya mereka kembali membahas, padahal imamnya sedang sakarat menghadapi kematian, sulit bernapas. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Setelah selesai pembahasan, maka murid-muridnya pun meninggalkan dirinya, pergi dari rumahnya. Ketika muridnya pergi dari rumahnya, baru melangkahkan kaki ingin meninggalkan rumah gurunya, maka di saat itulah terdengarkan tangisan. Ternyata gurunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada kesudahan yang sangat indah.
Dari situlah ada dua keedah yang harus kita katakan dan harus kita ketahui. Ada dua orang tamak. Yang pertama, dan tamak itu artinya orang yang akan selalu mencari. Tamak itu keinginan yang tidak bersudahan. Ada dua. Yang pertama, orang yang tamak tentang dunia. Orang yang tamak dunia, maka mereka tidak akan pernah berhenti mencari dunia sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam punya emas sebesar bukit atau sebanyak yang ada di lembah, maka mereka akan mencari emas yang kedua. Padahal kalau emas yang satu ini tidak akan habis selama-lamanya, bahkan 100 turunan pun tidak akan habis. Bukan 7 turunan, 100 turunan. Tapi mereka akan tetap mencari lembah yang kedua. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tamak. Dan yang kedua adalah orang yang tamak tentang ilmu. Mereka juga akan tidak pernah mengetahui dan merasakan. Dan kemarin kita telah menceritakan tentang Imam Muslim. Imam Muslim kita ulang lagi, sekedar memberikan motivasi. Imam Muslim, dikala dia bercerita di malam hari, kemudian tiba-tiba dikatakan kepadanya salah satu hadis yang dia tidak tahu. Maka dia cari hadisnya. Setelah salat Isya, ditutup pintunya, ditutup pintu rumahnya. Kemudian dikatakan kepada keluarganya, jangan ada yang masuk, karena aku lagi sibuk mencari hadis Nabi. Karena dia tidak tahu hadis Nabi. Ada salah satu hadis yang dia tidak tahu. Kemudian kebetulan malam itu diberikan kepadanya korma 1 keranjang. Jadi sambil dia buka satu hadis, dilihatnya tuh bersatu, sambil makan korma, baru dia temukan hadisnya di waktu fajar. Di waktu fajar baru ditemukan hadis yang dia cari. Dan dia tidak merasa kalau itu sudah fajar, baru saja dia mencari hadis. Nah begitulah orang, kalau sudah cinta kepada ilmu, mereka tidak akan tahu bagaimana keadaannya, akan dicari dan akan selalu dicari. Sambil makan korma, dimakan, dicari. Dan itulah yang menyebabkan Imam Muslim meninggal, karena terlalu banyak makan kormanya. Korma 1 keranjang banyak, karena korma itu panas. Tapi kenapa dia makan korma? Karena biasanya kalau kita lalai, kita tidak tahu apa yang kita habiskan. Sama dengan kita main handphone. Kalau kita main handphone, diletakkan makanan satu ember di samping, makanan itu akan habis. Kenapa? Karena kita sibuk dengan yang lain, sehingga makanan itu kita tidak merasa ternyata kita sudah menghabiskan semuanya. Alangkah indahnya kalau perkara-perkara seperti ini dijadikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada ungkapan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, bahwa kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling sahih sebelum munculnya Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah, meninggal pada tahun 256 Hijriah. Sedangkan Imam Muslim itu lahir pada tahun wafatnya Imam Syafi'i, yaitu tahun 204 Hijriah, dan meninggal pada tahun 261 Hijriah. Itu sedikit berbicara tentang masalah kitab atau masalah para ulama. Kita kembalikan kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik, dia menulis kitab Al-Muwatta, 40 tahun mengajarnya, menulisnya. Tiba-tiba ada orang yang datang dari daerah Yaman, ingin belajar kepada Imam Malik. Dilihatnya kitab Imam Malik, disalin semuanya, ditulisnya satu persatu. Disalinnya dalam waktu 4 hari. Ditulisnya dalam waktu 4 hari. Apa kata Imam Malik? Bagaimana kalian akan mendapatkan keberkahan dari 4 waktu ini, 4 hari? Kalian mengumpulkan dan menulis hadis Nabi hanya dalam waktu 4 hari, sedangkan aku mengumpulkan hadis Nabi dalam waktu 40 tahun. Tak mungkin sama. Dan betul tidak akan mungkin sama. Dari sinilah ungkapan yang kita ketahui, semakin mudah kita menuntut ilmu, semakin cepat hilangnya. Berarti kita harus bersusah-susah ya menuntut ilmu. Ilmu semakin mudah didapatkan, semakin hilang, semakin mudah hilangnya. Makanya para ulama, mungkin mereka menghabiskan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis, tapi barokahnya luar biasa. Karena tadi kita menyebutkan di ikhwatul Islam, ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil disebut dengan surat Nabi. Surat Nabi itu ada 3. Surat Al-Muzammil, surat Al-Muddatsir, dan surat Muhammad. Semuanya disebut dengan surat Nabi. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah ada surat Nabi? Ada. Berapa jumlahnya? 3. Surat Muhammad,
surat Al-Muzammil dan surat Al-Muddatsir, semuanya disebut dengan surat Nabi. Dalam surat Muzammil disebutkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami turunkan kepadamu sesuatu yang sangat berat. Nabi mendapatkan ilmu tidak mudah. Kalau Nabi mendapatkan ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau sudah turun wahyu, apa yang terjadi? Di musim dingin, dan kita tahu musim dinginnya Madinah betul-betul dingin. Bahkan sampai ada yang 2 derajat, dinginnya lain. Kalau wahyu turun kepada Nabi di musim dingin, maka akan keluar keringat yang betul-betul banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqilah, ilmu itu berat. Artinya tidak mudah mendapatkan ilmu. Makanya semakin mudah bagi kita mendapatkan ilmu, maka semakin hilang kemudahan, keberkahannya itu semakin mudah pula hilang. Dari situlah keluar kata-kata yang namanya ar-rihlah, yaitu bagaimana kita dianjurkan selagi bisa kita melakukannya, merantau untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ulama kecuali rata-rata mereka semuanya merantau atau rihlah fi talabil ilmi. Kita contohkan misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dia pernah pergi ke Yaman. Yaman itu ke ujung. Jadi Imam Ahmad tinggalnya di Kufah, di Baghdad, kemudian pergi ke Yaman. Itu kalau berjalan kaki bisa jadi dua bulan. Bukan perjalanan yang singkat. Apa kata Abdullah? Abdullah itu adalah anaknya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu punya 2 anak. Yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh namanya. Sama-sama ulama kedua-duanya. Maka Abdullah menceritakan tentang ayahnya. Ayahku pernah berjalan kaki dari Kufah, dari Baghdad menuju Yaman, berjalan kaki. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, sehingga karena jauhnya ayahku berjalan kaki, sendalnya putus. Dia tidak ada lagi sendalnya, maka dia pada akhirnya berjalan tanpa menggunakan sendal sampai terkelupas kulit kakinya demi mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, belajar agama itu harus dengan kesulitan, harus dengan kelelahan, harus dengan perjuangan, karena ilmu semakin mudah didapatkan, maka semakin hilang keberkahannya. Dan itu terbukti di zaman kita sekarang ini. Untuk mendapatkan ilmu mudah sekarang, cukup buka internet, Google, besok pagi kita semua jadi ulama. Semua pertanyaan bisa kita jawab, semuanya bisa kita cari di sini. Tapi keberkahannya tidak ada. Kenapa? Karena ilmu kaedahnya semakin mudah didapatkan, maka semakin mudah pula hilangnya. Semakin mudah didapatkan, maka semakin sedikit keberkahannya. Itulah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita melihat ar-rihlah, yaitu berjalan keluar dari kampung halaman, itu bukan hanya ulama-ulama saja. Bahkan para nabi juga melakukan perkara yang sama. Maka kita tidak akan pernah menjumpai ada para nabi kecuali mereka akan melakukan rihlah. Dan kita akan menyebutkan salah satu contohnya, dan ini adalah pembahasan yang akan kita angkat di ikhwatul Islam, yaitu tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu ada 2. Yang pertama Musa yang dijaga oleh Fir'aun. Yang kedua Musa yang dijaga oleh malaikat. Musa yang dijaga oleh Fir'aun beriman kepada Allah, dan itulah Nabi Musa. Musa yang dijaga oleh malaikat, itulah yang disebut dengan Samiri. Tahu Samiri? Kalau kita ingin tahu siapa itu Samiri, maka cari di dalam Al-Quran. Ada namanya As-Samiri, namanya adalah Musa, dan dia dijaga oleh malaikat agar kita tahu bahwa hidayah itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Musa yang menjaganya Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling jahat di dunia, tapi dia diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Musa yang satu dijaga oleh malaikat. Malaikat adalah orang yang paling taat. Fir'aun yang paling jahat, malaikat yang paling taat, tapi dia yang menyesatkan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihi salam diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang para nabi itu diantara salah satu sifatnya adalah fatin, atau yang kita kenal dengan fatanah, atau dengan istilah fatin. Anta rajulun fatin. Fatin itu artinya kecerdasan yang luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihi salam pernah ditanya, man a'lamun nas? Atau pernah dia ditanya, apakah ada orang yang paling mengetahui tentang ilmu ini daripada dirimu wahai Musa?
Maka di saat itulah Nabi Musa salah menjawab. Nabi Musa mengatakan, ana a'lamun nas, saya adalah manusia yang paling tahu. Karena memang pada waktu itu Nabi Musa adalah manusia yang paling tahu. Makanya ikhwatul Islam, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Setiap ada kelebihan pada diri kita, apapun kelebihannya, Allah berikan kelebihan kesehatan, kelebihan paras, kelebihan harta, kelebihan anak, kelebihan apapun yang ada pada diri kita, maka ucapkanlah Masya Allahu la quwwata illa billah. Ingat kalimat ini, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Misalnya kita punya rumah yang bagus, maka di saat itulah kita mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Kita punya kendaraan yang bagus, Masya Allahu la quwwata illa billah. Ini kalimatnya. Misalnya kita punya anak yang cerdas, rajin, penurut, Masya Allahu la quwwata illa billah. Jangan lewatkan kalimat ini, agar kita tahu bahwa kita tidak boleh menyandarkan apapun kepada diri kita. Harus semuanya disandarkan kepada Allah. Dan salah satu kalimat yang paling indah penyandaran kepada Allah, Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kita melihat kelebihan kepada orang lain, maka baru di sana kita mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Itu dua hal yang harus kita bedakan. Kalau untuk diri kita sendiri, kita punya kelebihan dan semua kita punya kelebihan, maka ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Artinya selalu memperbanyak mengucapkan kalimat ini, Masya Allahu la quwwata illa billah. Kalau kita melihat orang lain, Masya Allah cantiknya, gantengnya, pintarnya, bagusnya, maka ucapkanlah Masya Allahu tabarakallah. Karena kalau tidak demikian, maka syaitan akan masuk. Kalau syaitan sudah masuk, bisa jadi terjadi penyakit ain. Kalau terjadi penyakit ain, itu bisa memberikan mudarat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa, siapa yang paling pintar? Dia mengatakan saya. Di saat itulah dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan teguran kepada dirinya, wahai Musa, di sana ada hamba kami yang lebih pintar darimu. Maka di saat itulah Nabi Musa mengawali karir dalam melakukan perjalanan. Itulah yang disebut dengan rihlah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, umat Nabi, para nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, rihlah. Namanya rihlah. Dan salah satunya adalah Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, lihat di sana ada hamba yang harus kamu ambil ilmu darinya. Yang pintar itu bukan kamu saja, banyak yang lain. Maka di saat itulah Nabi Musa menyadari akan kesalahan atau salah dia dalam berucap, maka dia pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu bentuk tegurannya, Nabi Musa melakukan safar ingin bertemu dengan orang tersebut. Dan harus kita tahu ikhwatul Islam, satu-satunya yang bisa bertemu dengan Khidir adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada di antara kita yang mengatakan kalau kita sekarang bertemu dengan Khidir, maka berarti dia adalah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa akhir zaman, tidak ada nabinya, Musa saja namanya. Karena memang ada kekhususan. Khidir itu dilihat oleh Nabi Musa, yang lain tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang. Karena Khidir itu disebutkan apakah dia wali atau nabi. Terlepas daripada itu semua, dia atau Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari dirinya. Maka di saat itulah Nabi Musa bertanya, ya Allah, kemana aku akan cari? Maka apa kata Allah? Cari tempat samudra yang beradu. Artinya ada dua samudra yang bertemu. Kalau sudah sampai di sana, maka di sanalah dia. Kemudian Nabi Musa berjalan bersama pembantunya yang bernama Yusa. Dikala melakukan perjalanan melelahkan, yang kita ambil adalah bahwa setiap mencari ilmu itu pasti melelahkan. Makanya safar terkhusus untuk kita orang tua. Mungkin kita sudah, kalau bahasa kitanya masih safarnya masih safar biasa, tapi kita semua punya anak-anak. Maka latihlah anak-anak kita untuk mereka rihlah. Rihlah itu artinya antarkan mereka ke tempat yang mungkin lebih jauh. Maka itu merupakan di antara pesan Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariqu. Hendaklah kalian melakukan safar, tinggalkan kampung halaman, pergilah kalian merantau. Itu pesan Imam Syafi'i.
tajid iwada amman tufariku, maka kalian akan mendapatkan ganti daripada orang yang kalian tinggalkan. Safir, dan itu telah ditentukan dan dibuktikan oleh Imam Syafi'i. Kalau kita mengantarkan anak kita safar, umur mereka mungkin masih 12 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Kalau Imam Syafi'i masih kecil, dia sudah merantau. Ada yang menyebutkan 2 tahun, ada yang menyebutkan 6 tahun. Artinya semenjak kecil dia sudah merantau meninggalkan kampung halamannya. Imam Syafi'i lahir di Gaza dan tidak lagi kembali ke Gaza. Artinya merantau untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Maka dari situlah keluar ungkapan Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariku. Safarlah kalian, untuk memerintahkan kita safar. Kalian akan mendapatkan ganti orang-orang yang kalian tinggalkan. Karena biasanya belajar itu ikhwatul Islam, kita akan meninggalkan segalanya, meninggalkan keluarga, orang tua, anak-anak, semuanya. Tapi Allah akan berikan ganti yang terbaik. Kemudian kita kembalikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Ketika mereka bertemu, apa yang disebutkan? Qala lahu Musa hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Wahai Khidir, bolehkah aku izin untuk ikut bersamamu? Kemudian nanti yang kau ajarkan kepadaku yang diajarkan oleh Allah kepada dirimu. Sehingga dari sini dapat diambil pelajaran bahwa belajar agama itu tidak boleh secara otodidak. Belajar otodidak itu hanya sekedar pembantu, tapi bukan tujuan utama. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan man kana kitabuhu syaikhuhu, man kana syaikhuhu kitabuhu, kana khata'uhu aksara min sawabi. Siapapun yang gurunya adalah buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kita ulang lagi, itu merupakan ungkapan yang disebutkan oleh para ulama. Barang siapa yang gurunya adalah bukunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dan itulah yang menyebabkan, makanya jangan terlalu bangga. Oh, saya sudah banyak ratusan jilid saya sudah baca. Tunggu dulu. Yang harus kita bangga, saya sudah ratusan guru saya, baru kita bangga dengannya. Bukan berarti kita tidak boleh membaca, enggak, membaca juga. Tapi ingat, harus digandengkan antara guru dengan buku. Tidak boleh dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Yang hanya berguru tanpa buku, maka dia akan kekurangan referensinya. Kemarin saya belajar tentang ini, terus ditanya, apa alasannya? Alasannya guru saya. Maka dia kekurangan referensi. Tapi kalau seandainya dia bandingkan, dia gandengkan antara guru dengan buku, dikala ditanya, apa alasannya? Oh iya, ada dalam hadis yang dibacakan dalam kitab ini, kitab ini, kitab ini. Selesai. Begitu juga, barang siapa yang hanya di buku saja, maka dia akan kehilangan keberkahannya. Artinya, dari situlah, dari kalimat ini, dari pembahasan yang disebutkan oleh Nabi Musa kepada Khidir alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Maukah, bolehkah aku ikut untuk belajar bersamamu? Karena belajar sendirian otodidak kalau bahasa kitanya, kalau tanpa dibarengi dengan guru, maka salahnya lebih banyak daripada betulnya. Kemudian di saat itulah Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup sabar. Karena memang di antara sifat Nabi Musa itu, memang Nabi Musa bukan tidak sabar ya. Nabi Musa itu orang yang sabar. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan Khidir, maka kesabaran Nabi Musa tidak sekuat kesabaran Nabi Khidir. Kemudian ikhwatul Islam, qala satajiduni insyaallahu sabira. Wahai Khidir, aku akan sabar. Artinya aku akan sabar senantiasa ikut bersamamu. Karena belajar agama itu butuh sabar, butuh waktu yang lama. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah ujian perjalanan dimulai. Apa perjalanan pertama? Fantalaqa. Maka berdua mereka, Khidir dengan Musa, mereka mulai belajar atau mulai berjalan, meninggalkan kampung halamannya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau yang disebut dengan rihlah, safar. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Sehingga dikala mereka sampai ke tempat tujuan menggunakan perahu atau kapal, kharaqaha, maka di saat itulah Khidir membocorkan perahunya. Dan kita ingat ikhwatul Islam, di dalam kisah ini, yang pertama perahu dibocorkan,
Yang kedua, anak dibunuh. Yang ketiga, rumah diperbaiki tanpa upah. Itu semua adalah kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Masalah perahu dibocorkan ikhwatul Islam. Dulu pernah juga terjadi kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu diantara salah satu yang mereka dapatkan, siapapun yang lahir dari kalangan laki-laki akan dibunuh. Makanya setiap wanita yang hamil akan dijaga. Kalau yang lahir laki-laki langsung dibunuh tanpa ada ampun. Kemudian tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau seandainya semua anak laki-laki dibunuh, nanti siapa yang akan bekerja? Tidak ada anak laki-laki. Siapa yang menjadi pembantu? Siapa yang tukang bangunan? Siapa yang tukang angkat? Siapa yang jadi buruh? Tidak ada. Maka Fir'aun mengatakan, iya juga. Maka berubah peraturan. 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak dibunuh. Artinya tahun ini siapapun yang lahir anak laki-laki dibunuh. Tahun berikutnya siapapun yang lahir anak laki-laki tidak dibunuh. Supaya nanti ada anak laki-laki untuk apa? Untuk menjadi pembantu orang-orang Mesir. Maka di saat itulah lahir Harun di tahun yang tidak dibunuh. Tahun berikutnya lahir Nabi Musa, lahir tahun di mana semua anak dibunuh. Maka itulah cerita tentang Musa. Kenapa Harun tidak dibunuh, dicari? Karena memang lahir pada tahun tidak dibunuh. Sedangkan Musa lahir pada tahun waktu anak-anak dibunuh. Makanya Harun selamat, Nabi Musa dikejar. Nah, dikala Nabi Musa lahir, apa yang dilakukan oleh ibunya? Maka ibunya menyelamatkan dirinya, meletakkan di dalam sebuah tabut. Tabut itu kotak, kemudian diletakkan di lautan. Kalau menurut ilmu manusia, kotak yang diletakkan, dihanyutkan di lautan, bisa tenggelam atau tidak? Bisa. Tapi Allah selamatkan Musa. Jadi kisah Musa ini terulang kembali kedua. Dikala Khidir, seolah-olah Khidir mengingatkan Musa tentang zaman-zaman terdahulu. Dikala kita menunggang perahu, dibocorkan, bukan berarti untuk memberikan kerusakan, tapi untuk memberikan bantuan. Kemudian yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulama. Nabi Musa, Khidir kembali mereka berjalan, bersafar, berrihlah. Hatta idza laqiya ghulama. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan gulam. Gulam itu anak kecil. Faqatalah. Maka Khidir membunuhnya. Seolah-olah kejadian ini juga sama dengan kejadian yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dulu juga pernah membunuh tanpa tersalah. Ada 2 orang. Yang satu berasal dari Mesir, yang satu berasal dari Bani Israel. Jadi mereka berdua ini bergaduh, ada masalah. Datang Nabi Musa, tentunya yang dibantu oleh Nabi Musa adalah yang berasal dari Bani Israel, karena itu dari darah dagingnya atau itu dari kabilahnya. Jadi yang satu dari Mesir asli, Qibti, yang satu dari Bani Israel. Ketika mereka ada masalah, maka Nabi Musa membantu Bani Israel. Nabi Musa memukul orang Mesir ini. Dia memukul sebagaimana memukul biasa. Tapi Nabi Musa itu orangnya kuat. Nabi Musa memukulnya hanya untuk memberikan pelajaran. Tapi tahu-tahu pukulan Nabi Musa menyebabkan dia mati. Artinya Khidir dikala membunuh anak ini seolah-olah mengingatkan Nabi Musa, bukankah kejadian yang sama juga pernah terjadi kepada dirimu wahai Musa? Dan Allah maafkan dirimu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fantalaqa, mereka kembali bersafar, kembali rihlah, kembali meninggalkan kampung halamannya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, sampai dikala mereka berdua masuk ke suatu daerah, kemudian mereka minta makanan. Karena safar, ingat, safar itu tentunya kita bisa jadi perbekalan kita habis ataupun yang lainnya. Maka di saat orang musafir, boleh bagi mereka minta tolong dan meminta pada waktu itu. Karena secara hukum asal tidak boleh meminta kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Salah satunya orang yang safar dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dicontohkan oleh Musa bin Khidir. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin sat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Dikala mereka berdua safar, kemudian masuk ke sebuah daerah,
Kemudian dikala sampai di daerah tersebut, maka mereka minta tolong, berikan kami makan, beri kami minum, perbekalan kami habis. Fa'abau. Orang kampung tersebut orang yang kikir. Fa'abau an yudayyifuhuma, tidak mau memberikan makan kepada Musa dan Harun. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Kemudian tiba-tiba Harun memperbaiki rumah orang kampung tersebut tanpa upah. Kalau menurut kita orang tersebut jahat, kemudian kita melakukan kebaikan kepadanya, tidak masuk. Karena biasanya jahat dibalas jahat. Itu hukum asalnya. Nah, Khidir dikala minta makan kepada orang kampung dan orang kampung tidak mau, ternyata Khidir melakukan kebaikan untuk orang kampung tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia memperbaiki rumah yang ada. Sudahlah perbekalan habis, makanan tidak ada, bekerja tanpa upah. Kira-kira apa yang kau lakukan wahai Khidir? Seolah-olah itu pertanyaan dari Musa alaihissalam. Maka ini juga mengingatkan kepada kita tentang Musa. Musa juga pernah melakukan perkara yang sama. Jadi dulu dikala Musa meninggalkan Fir'aun, lari ke sebuah daerah yang bernama Madian, maka dia duduk di sebuah pohon sambil berbaring, tidak ada makanan, tidak ada orang yang datang menolong. Tiba-tiba Nabi Musa memperhatikan adalah sekelompok orang yang sedang memberikan kambingnya minum. Kemudian ada dua orang wanita, yang lain dari orang lain. Mereka tidak mau ikut campur atau tidak mau bergabung dengan kelompok laki-laki. Kemudian setelah yang laki-laki selesai, maka tibalah dua orang wanita ini ingin memberikan minum kepada kambingnya. Mereka tidak sanggup untuk memberikan minum. Datang Nabi Musa, kemudian membantu dua wanita tersebut. Kemudian setelah Nabi Musa membantunya, tanpa menoleh Nabi Musa pergi kembali berbaring ke tempat asalnya, membantu tanpa pamrih. Seolah-olah yang dilakukan oleh Khidir mengingatkan apa yang pernah dilakukan oleh Musa alaihissalam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka melakukan safar, sebelum kita sambung sedikit ya, sampai kita selesaikan, agar nanti kita sampai kepada tempat tujuannya. Barakallahu fikum. Mungkin ada anak ustaz yang azan dulu. Jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan begitu juga untuk anak-anak Ustaz semuanya, barakallahu fikum. Kita kembali memberikan nasihat dan motivasi kepada kita semuanya bahwa dalam belajar agama maka tentunya kita akan melakukan safar karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-rihlah fi talabil hadis, ar-rihlah fi talabil ilmi, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu didapatkan dengan kesusahan, bukan didapatkan dengan kemudahan. Ilmu didapatkan dengan keletihan, bukan didapatkan dengan kesenangan. Bahwa ilmu itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan beberapa perkara. Dan di antara salah satu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa tulu zaman, yaitu bagaimana kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama sekali. Nah, kita kembalikan kepada Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Artinya Nabi Musa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan safar, melakukan rihlah, dan rihlahnya dalam waktu yang sangat lama, bukan dalam waktu yang singkat. Makanya kita akan menemukan para ulama itu seperti misalnya Imam An-Nawawi, begitu juga Imam Ibnu Hajar, begitu juga Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Maka tidak ada di antara mereka kecuali mereka harus meninggalkan kampung halamannya untuk mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisahnya misalnya ada salah seorang murid Imam Malik rahimahullahu taala. Makanya Imam Malik, kita perhatikan Imam Malik, dia berasal dari Madinah, tapi sekarang mazhabnya tidak dipakai di Madinah. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi banyak para ulama yang mereka berasal dari satu daerah, tapi mereka tidak dipakai mazhabnya di daerah tersebut. Salah satunya adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Malik ini berasal dari Madinah. Kita lihat orang Madinah mereka tidak memakai mazhab Imam Malik. Tapi siapa yang memakai mazhab Imam Malik? Orang-orang yang ada di bagian barat dunia, yaitu orang-orang bagian Afrika, Andalusia, mereka yang memakainya. Kenapa demikian? Karena murid-muridnya itu banyak dari sana. Kemudian mereka melakukan safar ke kota Madinah dan diambil ilmu Imam Malik dari kota Madinah, dibawa ke kampung halamannya, sehingga di kampung halamannya mereka sebarkan dakwah dan sebarkan pendapatnya. Maka di saat itulah tersebar mazhab Imam Malik di daerah-daerah Afrika, bukan di daerah-daerah Madinah. Dan itu tidak menjadi masalah. Artinya agar kita tahu, salah satu murid Imam Malik itu namanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya bin Yahya Al-Laitsi itu dia melakukan perjalanan sangat jauh sekali dari Andalusia ke kota Madinah. Kemudian dia adalah orang yang paling rajin. Kemudian dibawanya ilmu-ilmu Imam Malik ke daerahnya. Maka dia meriwayatkan kitab Imam Malik, disebarkan di daerahnya. Maka tersebarlah pendapat Imam Malik di daerahnya. Bahkan sampai sekarang kita perhatikan bahwa mazhab Imam Malik itu berada di daerah-daerah yang ada di sana, bukan berada di tempat daerah asalnya. Karena bisa jadi orang yang berasal dari daerah asalnya tidak sesemangat mereka yang belajar dari luarnya. Oleh karena itulah dari situ kita ambil yang namanya rihlah, ar-rihlah fi talabil ilmi, rihlah dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada Khidir dan Musa alaihi wassalam. Setelah mereka melakukan perjalanan yang lama, perjalanan yang panjang, pada akhirnya mereka berpisah karena syarat yang telah mereka bertentukan tidak lagi disepakati. Artinya Nabi Musa tidak bisa menahan diri. Jangankan Nabi Musa, kita pun tidak akan sanggup untuk menahan diri kalau seandainya kejadian tersebut ada pada diri kita. Maka sebelum mereka berpisah, apa kata Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Wahai Musa, ini adalah perpisahan kita berdua. Namun sebelum kita berpisah, aku akan sebutkan apa rahasia yang ada di baliknya. Apa kata Khidir? Ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu yang tadi kita tumpangi,
itu adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahar, mereka itu bekerja di lautan sebagai seorang nelayan. Fa aradtu an a'ibaha, dan aku ingin membuat perahunya itu cacat. Kenapa demikian? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena ada raja yang zalim, tidak ada perahu yang bagus kecuali dicuri, diambil secara paksa. Sedangkan perahu yang rusak mereka tidak mengambilnya. Maka aku membuat perahu ini cacat agar tidak diambil. Artinya ikhwatul Islam, dari sinilah kadang-kadang dikala kita melakukan sesuatu sama-sama mendatangkan mudarat. Yang satu mendatangkan mudarat, yang satu juga mendatangkan mudarat. Maka di saat itulah keluar kaidah yang disebutkan oleh para ulama, akhafud dararain. Pilihlah di antara salah satu yang paling kecil mudaratnya. Jadi kita sering dihadapkan dalam kehidupan, lakukan ini mudarat, lakukan itu mudarat. Maka di saat itulah kita harus memilih, dan kita tidak boleh memilih kedua-duanya. Maka di saat itulah pilih mudarat yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Akhafud dararain namanya, pilih mudarat yang lebih kecil. Nah, begitu juga dengan Musa dan Khidir. Sehingga dalam perjalanan mereka ini akan muncul kaidah-kaidah yang sangat banyak dalam masalah agama. Salah satunya kaidah ini. Makanya Khidir dikala membocorkan atau merusak perahu itu mudarat. Tapi perahu dicuri juga mudarat. Tapi mudarat yang lebih besar adalah mudarat yang dicuri perahunya. Maka dilakukan mudarat yang lebih ringan. Kemudian apa sambungannya? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Sedangkan anak yang tadi kita berjumpa di jalanan, kemudian aku bunuh, anak kecil dibunuh. Maka Khidir mengatakan alasannya, anak ini orang tuanya adalah orang tua yang baik. Anak ini orang tuanya adalah orang tua yang taat kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Aku khawatir, kata Khidir, kalau seandainya anak ini tumbuh besar dan menjadi orang dewasa, maka anak inilah yang akan menyebabkan orang tuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan itu pasti yang terbaik. Terutama dalam masalah keluarga, dalam masalah keturunan, dalam masalah anak. Bisa jadi anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat, ada rahasia di balik itu semua. Banyak contohnya ikhwatul Islam. Ada anak kita misalnya, dia pergi ke sekolah sini tidak diterima, pergi ke sekolah sana tidak diterima. Ternyata dikala dia berada di rumah, Allah mudahkan dia untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak tahu. Karena keberhasilan orang tua yang sesungguhnya bukan menjadikan anaknya hafal Quran, bukan menjadikan anaknya hafal hadis-hadis Nabi, tapi keberhasilan orang tua yang sesungguhnya menjadikan anaknya anak yang saleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang tua yang berhasil. Pendidikan tidak pernah menjadikan standarisasi dalam kehidupan. Harta juga tidak pernah menjadikan standarisasi dalam kehidupan. Bahkan ada cerita ikhwatul Islam di sebuah daerah yang tidak jauh dari kita. Dia adalah orang tua yang masyarakat menganggap dia berhasil. Yang satu anaknya menjadi dokter yang paling indah, yang ahli di bidangnya. Yang dua anaknya menjadi pembisnis, yang satu pembisnis antara bangsa, yang satu menjadi pembisnis kelas dunia. Intinya ikhwatul Islam, menurut orang anaknya berhasil, menurut orang. Kemudian dikala dia meninggal, karena dia punya 3 orang anak, dikala dia meninggal, maka ditelepon anaknya yang 3, yang satu berada di luar daerah, yang satu sedang sibuk dengan yang lainnya. Anaknya pulang, ketiga-tiganya pulang. Dikala mereka pulang, karena mereka juga punya jadwal masing-masing. Yang satu pembisnis yang tidak bisa ditinggalkan, yang satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka di saat itulah mereka bertiga menitipkan koper yang penuh dengan uang dan mengatakan, tolong kalian selesaikan penyelenggaraan ayahku. Dan itulah orang tua yang rugi sesungguhnya. Di saat-saat dia membutuhkan pertolongan anaknya, tapi anaknya tidak mementingkan orang tuanya. Makanya ingat ikhwatul Islam, yang dituntut kita sebagai orang tua bukan membuat anak kita seperti ini seperti itu, tidak,
karena masalah rezeki sudah dijamin oleh Allah, masalah ini sudah ditentukan oleh Allah, tapi yang terpenting adalah bagaimana anak kita adalah anak yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituntut kita sebagai orang tua. Makanya di kala kejadian ini, apa kata Musa? Apa kata Khidir? Wahai Musa, anak ini kalau dewasa maka akan menyebabkan orang tuanya kufur. Maka Allah perintahkan diriku untuk membunuhnya. Kemudian apa yang terjadi? Fa'aradna, di saat itulah disebutkan di sini fa'aradna dengan dhamir kami. Kami itu bukan berarti dilakukan yang dilakukan oleh Khidir itu berarti Khidir sendiri, tidak, akan tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang mengatakan dengan istilah ilmu ladunni, min ladunna. Ladunni itu artinya dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini ikhwatul Islam kurang lebih sama dengan ilham, tidak disebut dengan wahyu. Ini hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang di zaman kita, terutama setelah Nabi meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ilmu-ilmu seperti ini tidak ada lagi. Karena itu khusus bagi mereka yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Kemudian nanti setelah anak ini dibunuh, orang tuanya akan mendapatkan keturunan yang baru. Dan keturunan yang baru ini pada akhirnya akan mengantarkan orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal jidar fa kana li ghulamain yatimain. Adapun tadi kita membangun rumah tanpa pamrih, kita datang ke suatu kampung yang mereka tidak mau menolong kita, kemudian kita yang menolongnya, ternyata rahasia di baliknya wa ammal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil Madinah. Rumah itu milik dua orang anak yatim yang ada di daerah tersebut, dan di bawahnya ada intan permata berlian yang indah. Wa kana abuhuma salihah, dan alasannya karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh, sehingga Allah ingin menjaga anak-anaknya. Berarti di antara salah satu bentuk agar Allah menjaga anak kita, jadilah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah ingin anak ini tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa. Wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Pada akhirnya mereka pun akan mendapatkan warisan yang pernah ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena kasih sayang Allah kepada orang tuanya, dan karena sayangnya Allah kepada orang tuanya, Allah pun sayang kepada anak dan keturunannya. Sehingga dari sini ikhwatul Islam banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan poin yang paling penting adalah ar-rihlah. Bagaimana kita dikala diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rihlah, meninggalkan kampung halaman. Dan khusus kepada kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak-anak yang disekolahkan oleh orang tua jauh dari tempat tinggal, jauh dari rumah, bukan berarti orang tua tidak sayang kepada anaknya, bukan berarti anak tidak cinta kepada anaknya, tapi itu merupakan tanda anak dicintai oleh orang tuanya, dan orang tua sayang kepada anaknya dikala mereka diantarkan belajar agama, meninggalkan kampung halamannya. Dan itu adalah latihan sebelum nanti mereka melangkah ke jenjang yang berikutnya. Karena tentunya semakin besar, semakin dewasa, semakin berumur, maka safarnya juga semakin jauh. Dan itulah yang diusahakan oleh orang tua untuk mengantarkan anaknya belajar agama. Karena semakin sulit mereka mendapatkan agama, semakin banyak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam perjumpaan kita ini ikhwatul Islam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Sebelum kita menutup, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Jazakumullahu khairan. Baik, ada yang ditanyakan? Tentu pembahasan kita kali ini tidak terlalu sulit ya, tapi ini hanya sekedar memberikan motivasi kepada kita bersama agar kita tahu bahwa di antara salah satu kewajiban kita sebagai orang tua, jangan sampai mereka hanya berada di kampung halamannya. Keluarkan mereka dari kampung halamannya, dan itu adalah langkah awal untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sulit mereka belajar, maka semakin banyak dan berkah pula ilmu yang akan mereka dapatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada anak-anak kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita adalah untuk beribadah, dan kita akan beribadah kepada Allah
untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang bertanya maka kami persilakan. Jazakumullahu khairan. Atau semuanya sudah jelas ya? Baik, kalau ada yang bertanya dari media silahkan, atau yang offline atau yang online kami persilakan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya Ustaz, tolong jelaskan perbedaan Masya Allah Tabarakallah dengan Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Tadi telah kita menjelaskan apa perbedaan antara Masya Allah Tabarakallah dengan Masya Allah la quwwata illa billah. Kita tahu Masya Allah la quwwata illa billah itu adalah bentuk kita beristi'anah, maka disebut dengan isti'anah. Isti'anah itu artinya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Karena bagaimanapun apapun yang kita punya itu bukan seutuhnya milik kita, semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah menyebutkan kalimat isti'anah, terutama kalimat la haula wala quwwata illa billah, itu adalah kalimat isti'anah. Kalimat ini, apa sebab diturunkan hadis ini? Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, pernah kita sampaikan di ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya, kemudian diciptakan malaikat untuk memikul arasy, kemudian Allah ciptakan malaikat ini dan malaikat mengatakan, ya Allah, tidak mungkin kami bisa mengerjakannya, memikul makhluk yang paling besar sulit. Apa kata Allah? Ucapkanlah Masya Allah atau ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Artinya kalimat ini adalah kalimat di mana seorang hamba menyandarkan semuanya kepada Allah. Ketika kita memiliki sesuatu kelebihan, ingatlah kelebihan itu semuanya bersumber dari Allah. Maka ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Kalimat ini sebenarnya kalau kita perhatikan, terutama bagi kita yang mungkin diberikan rezeki oleh Allah pernah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kita akan dapatkan kalimat ini. Itu kalimat yang populer di rumah. Misalnya di rumah itu akan dituliskan tulisannya Masya Allah la quwwata illa billah, sehingga orang ketika melihat rumah yang pertama kali mereka baca adalah tulisan ini. Maka dengan itulah rumahnya akan tetap aman dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau orang melihat rumah cantik, maka apa yang orang pikirkan? Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke rumah ini untuk mengambil hartanya? Bagaimana supaya bisa mencuri barang-barang yang ada di rumah? Karena barang rumah ini terlalu mewah. Tapi kalau dituliskan Masya Allah la quwwata illa billah, itu adalah di antara bentuk kita menyandarkan urusan kepada Allah. Kalau Allah yang menjaga rumah kita, maka kalau kita tinggalkan, kita tidak akan, artinya kalau kita tinggalkan maka tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kegunaan dari kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Makanya kalau ada di antara kita yang rumahnya terlalu cantik, terlalu bagus, lebih dari yang lain, ingat Bapak Ibu, maka tulislah kalimat ini, la Masya Allah la quwwata illa billah. Ada di antara kita yang punya kendaraan yang berlebih dari yang lain, terlalu bagus, karena terlalu bagus itu juga bisa mendatangkan fitnah. Terlalu jelek itu lain ya, tapi kalau terlalu bagus itu bisa mendatangkan fitnah. Maka di saat itulah bagaimana supaya tidak mendatangkan fitnah, tulislah kalimat Masya Allahu la quwwata illa billah. Itulah yang semestinya harus kita sebarkan. Jadi kalimat ini, tulisan yang harus kita selalu terbiasa kita membacanya. Kalau bisa, kalau ada tulisan ini ditempelkan di mobil. Jadi mobil-mobil kita itu misalnya tulisannya Masya Allahu la quwwata illa billah. Sehingga dikala orang melihat mobil kita yang mereka ingat adalah bacaannya, bukan cantiknya atau bagusnya, lain. Tapi masalahnya yang jual tulisan ini tidak ada. Maka nanti diusahakan, tentu kita semua berusaha ya. Kalau seandainya ada orang yang jual tulisan ini, maka kita akan beli ramai-ramai. Karena kalimat ini penting. Mobil bagus Masya Allah la quwwata illa billah, atau kalimat-kalimat yang lainnya, itu untuk Masya Allah la quwwata illa billah. Sedangkan Masya Allah Tabarakallah itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Maka yang kita ucapkan adalah keberkahan. Ya Allah berikan keberkahan kepadanya. Contoh misalnya ada orang yang punya anak atau mendapatkan anak, dapat keturunan. Apa doa orang yang mendapatkan keturunan? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang kau dapatkan. Karena punya keturunan itu nikmat.
Seperti juga misalnya orang yang menikah, apa doanya? Kalau orang menikah hafal doanya, yang tidak ada, yang punya anak tidak hafal doanya. Kalau menikah doanya barakallahu lakuma, semoga Allah berikan perkumpulan kalian ini atau kehidupan kalian kehidupan yang barokah. Karena tidak semua orang yang bisa menikah, sulit. Maka di sana itulah kita doakan keberkahan. Begitu juga kita kiaskan kepada semuanya. Siapapun di antara saudara kita yang punya kelebihan apapun, maka sebutkanlah masya Allah tabarakallah. Masya Allah kamu ini bagus, masya Allah tabarakallah. Rumah kamu ini mewah, masya Allah tabarakallah. Kelebihannya, perbedaannya, kalau yang pertama kita yang menyebutkan untuk diri kita supaya kita tidak ujub, sedangkan yang kedua supaya kita saling berkasih sayang kepada orang lain. Karena kalau kita tidak melakukan yang demikian, ada namanya ain. Makanya orang kampung kita biasanya kan kalau biasanya terjadi kepada anak-anak. Biasanya terjadi kepada anak-anak. Makanya jikalau biasanya orang-orang tua kita terdahulu, kalau ada anak-anak yang biasanya kan anak-anak itu kan bagus kan, indah. Apa yang mereka ucapkan? Aduh anak ini buok sekali gitu kan. Sebenarnya anak itu, coba anak kita sudah kita mandikan, berikan yang terbaik, tiba-tiba dibilang buok oleh orang lain. Sedih atau tidak? Sebenarnya mereka tidak salah, tapi caranya, kalimat yang harus berubah. Boleh kita mengatakan bagus, cantik, comel, tapi sebutkan masya Allah masya Allah tabarakallah. Karena kalimat tersebut untuk menghilangkan ain. Ain itu Bapak Ibu, ain kalau sudah ada pada diri seseorang itu berbahaya. Ada anak yang umurnya kurang lebih 9 atau 10 tahun, indah, ganteng sekali, tulisan pintar, kena ain, esoknya lumpuh. Makanya kalau orang lain tidak mengatakan, makanya orang lain, tidak semua orang paham masya Allah tabarakallah, tidak semua orang paham. Ini untuk orang lain, yang pertama untuk diri kita. Kalau orang lain tidak paham, maka kita mengucapkannya masya Allah la quwwata illa billah. Itu harus kita bedakan. Karena tidak semua orang yang mengatakan anak kamu ini bagus ya, lupa dia mengucapkan masya Allah tabarakallah. Tapi kita selalu mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ada dari dua sisi. Sisi orang yang memiliki kelebihan, sisi orang yang melihat kelebihan ada pada orang lain. Baik, kemudian yang kedua, mohon nasihat untuk orang tua agar memberikan izin untuk bersafar dan tidak terkekang di rumah untuk anak-anaknya, terutama untuk orang tua yang banyak pikiran dan takut jauh dari anak-anaknya. Tapi ikhwatul Islam, siapa di antara kita yang tidak sayang kepada anak-anak? Semua kita tentu sayang kepada anak-anak, tidak menjadi masalah. Tapi harus juga kita ingat, sayang itu bukan berarti kita harus ini berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan maka dianjurkan tidak jauh dari orang tuanya. Maka ingat untuk orang tua, kalau kita punya anak perempuan, jangan sekolahkan jauh-jauh dari kita kalau kita tidak bersamanya. Kalau anak perempuan, tapi kalau anak laki-laki, jauhkanlah. Bahkan kalau seandainya kita mengantarkan mereka ke dunia anta berantah, silahkan, itu istilahnya bebas. Tapi kalau anak perempuan, maka jangan jauh-jauh. Yang penting mereka mendapatkan ilmu untuk dirinya. Sedangkan anak laki-laki, maka dianjurkan bagi kita untuk mengantarkan mereka semakin jauh, tentunya kita semakin sayang. Bukan berarti kita tidak sayang karena tidak ingin berpisah dari anak. Siapa di antara kita yang ingin berpisah dari anaknya? Bahkan ada di antara orang, Bapak Ibu, banyak sekali kita jumpai. Kemarin misalnya contoh, ada orang mengantarkan anaknya, kemudian mereka berharap anaknya nanti pulang hafal Al-Quran, kemudian tahu tentang adab-adab, tahu tentang agama Allah. Tiba-tiba mereka meninggal di sana. Itu bukan perjuangan yang mudah. Berpisah dari anak bukan perjuangan yang mudah. Karena dikala kita mengantarkan mereka ke tempat yang jauh, kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi itulah di antara bentuk kita memberikan yang terbaik kepadanya. Kalau seandainya ada di antara mereka yang meninggal di sana, maka mereka meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini tidak mudah ya. Berpisah dari anak tidak mudah, tapi itu adalah demi mereka juga. Kalau kita tidak melakukan yang demikian, maka dikhawatirkan mereka nanti tidak memiliki bekal agama. Kalau mereka tidak memiliki bekal agama, maka itu bisa jadi berbahaya bagi kehidupan dan kelangsungan kehidupannya di masa berikutnya. Kemudian
Untuk pertanyaan berikutnya, apakah untuk akhwat perempuan dituntut juga untuk melakukan rihlah untuk menuntut ilmu? Tadi baru kita sebutkan yang perempuan, maka dianjurkan tidak belajar jauh-jauh. Paling tidak mungkin misalnya kalau kita yang ada di sini ke Pekanbaru misalnya ke Bangkinang, tidak terlalu jauh, tidak sama dengan laki-laki. Artinya itu secara hukum asal, kecuali kalau seandainya dia mengorbankan dirinya untuk agama. Apa makna mengorbankan diri untuk agama? Sama dengan Maryam itu mengorbankan dirinya untuk agama. Tujuannya supaya nanti dia pulang mengajarkan ilmu khusus kepada kaum wanita. Itu lain ceritanya. Karena memang biasanya untuk wanita jarang ada ustazahnya. Artinya ustazah yang betul-betul bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Safar tetap dibolehkan, tapi tentunya mereka lebih terikat dari laki-laki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kalau ada yang lain kami persilakan. Menyambung apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kebetulan anak saya menuntut ilmu umum Ustaz, tapi jauh di Padang, agak. Dan di Islamnya juga belum sempurna. Barakallahu fikum, di Padang ya, jauh ya. Untuk yang punya anak perempuan perhatikan baik-baik. Anak perempuan, cinta pertama mereka adalah orang tuanya. Dan mereka kalau sudah jatuh hati kepada seseorang, maka itu sulit untuk dipisahkan. Ketika kita mengantarkan mereka jauh dari kita, pertanyaannya kita bisa mengontrolnya atau tidak. Karena kalau hatinya sudah didapatkan, maka bisa jadi itu bisa memberikan bahaya dalam kehidupan dirinya. Makanya kita tidak membahas tentang masalah dia belajar agama, dia menuntut belajar ilmu umum. Bukan itu titik masalahnya. Titik masalahnya kita bisa menjaga dirinya atau tidak. Dikala dia jauh dari kita, dia bisa belajar. Artinya dia bisa menjaga dirinya atau tidak, itu yang penting. Dia bisa menjaga hatinya atau tidak. Karena kita tahu di luar itu singa terlalu banyak, itulah istilahnya. Di luar itu singa terlalu banyak. Artinya bisa jadi nanti anak kita diganggu ataupun dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang mana banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Dan bahkan banyak penelitian-penelitian Bapak Ibu, terkhusus bagi kita yang punya di luar ya, di antara salah satu yang paling berat itu adalah untuk menjaga anak perempuan. Kadang-kadang banyak di antara mereka yang sudah melakukan perkara-perkara dosa dan kita sebagai orang tua tidak tahu. Maka di saat itulah bagaimanapun tanggung jawab kita untuk senantiasa menjaganya. Kita tidak pernah bertanggung jawab atau dituntut oleh Allah mengantarkan anak perempuan kita sekolah tinggi-tinggi, tapi kita dituntut untuk menjaga mereka sampai mereka menikah. Itu adalah kewajiban orang tua kita, orang tua. Kalau seandainya kita melakukan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya harus memilih, pilihlah agar mereka betul-betul menjadi wanita yang solehah. Masalah belajar agama, belajar umum itu urusan kedua. Tapi bagaimana kita betul-betul menjaga mereka. Makanya kalau jauh di Padang, kontrol, tanya setiap harinya, bagaimana kamu? Jangan sibuk yang lain. Handphone itu jangan ada chat kecuali orang tua, kecuali teman-temannya. Jangan ada yang namanya laki-laki di handphonenya. Bahaya sekali, bahaya. Apalagi di zaman sekarang. Jangankan di Padang, satu rumah pun kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di kamarnya. Maka di saat itulah kita bermohon kepada Allah agar Allah menjaga mereka semuanya. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada yang lain kita tutup. Ada lagi yang lain? Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami. Dan kami ingatkan lagi kepada kita bersama bahwa pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan safar, yaitu dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Karena safar itu adalah bagian daripada belajar agama. Artinya orang yang belajar agama tanpa safar maka tidak sempurna belajar agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada anak-anak kita, kepada kita untuk mengantarkan anak-anak kita ke daerah-daerah atau ke tempat yang membuat mereka lebih dari biasanya, agar mereka menjadi anak yang saleh, diberikan oleh Allah kemudahan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar kita mendapatkan manfaatnya dikala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.